Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk aplikasi kebugaran Strava sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik PPN PMSE. Dengan penunjukan ini, para pelari di Indonesia yang berlangganan layanan premium Strava akan dikenai PPN sebesar 11%. Kebijakan ini hanya berlaku bagi pengguna yang membeli layanan berbayar. Sementara itu, pengguna fitur gratis Strava tidak terdampak karena tidak melakukan transaksi yang menjadi objek PPN. Selain Strava, 6 perusahaan digital luar negeri lainnya yang ditunjuk DJP, ini merupakan perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor ekonomi digital, mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, hingga kecerdasan artifisial. Hingga 31 Mei 2026, Saudara, total penerimaan negara dari berbagai sektor ekonomi digital telah mencapai 52,85 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan semakin besarnya aktivitas ekonomi berbasis digital di Indonesia. Penerimaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE masih menjadi yang terbesar dengan kontribusi 40,55 triliun rupiah. Penerimaan lainnya pada pajak fintech 4,98 triliun, pajak SIPP 5,26 triliun, dan pajak kripto 2,06 triliun rupiah. Dari total penerimaan, PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE masih menjadi yang terbesar dengan kontribusi 40,55 triliun rupiah. Sekitar 3/4 dari total penerimaan pajak ekonomi digital. Dari tahun ke tahun, PPN PMSE terus meningkat secara signifikan. Dari tahun 2020, setoran sekitar 731 miliar naik drastis pada 2025 jadi lebih dari 10 triliun rupiah. Besarnya kontribusi PPN PMSE ini menunjukkan tingginya transaksi masyarakat Indonesia pada berbagai layanan digital global, mulai dari aplikasi, perangkat lunak, layanan streaming, hingga platform berbasis kecerdasan buatan. Selain terkait dengan aplikasi digital Strava, pemerintah juga resmi menerapkan pajak penghasilan dari perdagangan elektronik atau e-commerce. Kementerian Keuangan menunjuk 4 loka pasar atau marketplace untuk memungut PPh tersebut dan dimulai pada 1 Agustus 2026. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut keempatnya adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli. Dipilihnya 4 marketplace tersebut didasari pada beberapa faktor seperti nilai transaksi dan juga total akses platform dalam setahun. Bimo menegaskan implementasi e-commerce bukan aturan baru dengan mengecualikan beban untuk 6 kategori seperti wajib pajak beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun. Kami sebagai wakil dari pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, menunjuk 4 marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus memperbaharui, untuk terus membangun tata kelola perpajakan yang lebih fair, lebih simple, dan lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi digital. Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia menanggapi penunjukan 4 loka pasar atau marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan e-commerce. Dibilang begitu, Saudara, saat ini keempat marketplace dalam masa penyesuaian sistem selama 1 bulan ke depan. Dengan demikian, pemungutan PPh e-commerce atas resmi berjalan mulai Agustus 2026. Ketua Umum IDEA, Budi Primawan, bilang pengusaha online telah mendapatkan informasi pemungutan pajak. Kami menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK nomor 37 tahun 2025. Kami memahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace. Fokus kami saat ini adalah memastikan implementasi dapat berjalan secara efektif, memberi kepastian hukum,
serta minimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun para seller. Soal pajak marketplace ini, warga pun memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan beragam alasan. Ya, karena ya lumayan merugikan juga nggak sih kalau dikenain pajak kayak gitu, apalagi jangka waktunya terlalu mendadak juga ya. Kalau dari mulai kapan Kak kenaikannya? Oh, dari Agustus tuh kayaknya terlalu mendadak ya. Oke, pertama gini, kami sebagai guru beberapa ada juga yang memang dia sebagai punya sampingan di e-commerce ya. Guru mengambil pekerjaan sampingan sebagai pedagang di e-commerce itu kan karena memang gajinya itu kan kurang bagi kami sebagai guru gitu kan. Lah kalau misalkan e-commerce dipajakin, udah mah kita jadi guru gaji kecil. Sekarang kemudian e-commerce-nya dipajakin, apa nggak tambah nyungsep kita? Untuk pedagang e-commerce dikenakan pajak, ya menurut saya fair-fair aja sih gitu. Karena kan saya selaku pedagang di mall gitu kan, sewa toko aja sekarang mahal banget gitu loh. Saya nggak menganggap mereka pesaing sih, cuman rezeki udah diatur ya. Jadi untuk yang offline atau online store pun kan pasti ada rezekinya masing-masing gitu. Menurut saya sih ya fair-fair aja sih kalau pemerintah misalkan mau kasih peraturan pedagang e-commerce dikenakan pajak. Saudara, DJP menunjuk 4 marketplace untuk memunguti pajak para pedagang online, juga menunjuk 7 aplikasi termasuk Strava untuk memajaki penggunanya. Mengapa pajak digital terus digenjot? Seberapa besar potensi kontribusinya terhadap penerimaan negara? Kita bahas bersama Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Mas Ahmad, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Ian, kabar baik, semoga sehat semua. Alhamdulillah. Mas Ahmad, ini sebetulnya apa sih yang menjadi masalah utama ekonomi digital yang semestinya lebih urgent dibereskan terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan pajak marketplace ini? Jadi sebenarnya pemerintah mencatat ya berbagai laporan bahwa transaksi digital itu sudah semakin meningkat. Sebutlah misalkan transaksi tahun 2024 tuh tercatat ada 487 triliun ya, nilai yang sangat besar. Dan pemerintah berpikir bagaimana nilai ini bisa menambah juga kepada penerimaan negara melalui pungutan pajak. Saya kira itu negara membutuhkan penerimaan yang kuat dan saya kira secara prinsip juga bisa dibenarkan. Tetapi ya Ian, akan ada sejumlah masalah dalam hal implementasi ya, terutama yang sedang ingin diberlakukan ini, Ian. Oke, berarti kini kan pemerintah sebelumnya bilang bahwa penerapan pajak marketplace ini berdasarkan prinsip keadilan dengan pedagang offline. Sampai sini, apakah Anda sepakat? Jadi sebenarnya baik itu pedagang offline ataupun online itu sebenarnya punya beban sendiri. Jadi salah kalau mengatakan pedagang online ini nggak ada bebannya. Oh enggak, pedagang offline ada bebannya betul. Sewa ruko dan sewa tempat sebagainya itu banyak sekali bebannya sebagaimana konvensional bisnis biasa. Tetapi yang terbaru dalam bisnis online juga mereka punya beban. Setidaknya ada beban komisi yang harus mereka sharing, beban layanan, beban iklan, dan tentunya mereka ketika ini di dunia online ya, mereka tidak bisa mengambil margin yang terlalu besar. Kenapa? Karena mereka pasti tidak laku. Ini perang harga di dunia online itu jauh lebih sengit ya, Ian, dan tentunya margin mereka ya itu juga sebetulnya sangat tipis dibandingkan dengan yang offline. Jadi baik itu offline ataupun online punya beban tersendiri ya, kita menganggap itu sesuatu yang wajar karena setiap aktivitas ekonomi ada bebannya, tetapi apakah pengenaan yang sama ini akan menjadi satu aspek keadilan? Tentunya tergantung bebannya. Kalau bebannya sudah sangat tinggi dan marginnya tipis, saya kira pengenaan beban yang sama dengan yang offline itu akan jadi problematik ya. Kalau kita berbicara soal keadilan pajak, Mas Ahmad tadi juga Anda sempat menyinggungnya. Apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dengan narasi keadilan pajak ini? Dan sebetulnya di mana letak persoalannya? Apakah termasuk adanya migrasi ke marketplace karena adanya perubahan perilaku konsumen yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini dari offline ke online itu banyak sekali begitu perpindahannya? Ya sebenarnya kan
teman-teman yang menjadi pedagang online ya, baik itu individu ataupun corporate, itu kan karena didasari ekosistem pasar kita sudah berubah ya. Dengan digitalisasi ini orang ingin segalanya serba mudah, kemudian bisa comparable harganya dan mendapatkan yang terbaik. Dan saya kira mereka memanfaatkan ini ya, para teman-teman kita di pedagang online. Tentunya kalau kita melihat aturan yang dikenakan oleh pemerintah saat ini melalui PMK 37 2025 itu kan mengenakan nilai 0,5% dari omset ya. Dan sebenarnya omset itu buat pedagang online itu jangan dilihat sebagai omsetnya besar, untungnya besar. Belum tentu, Yan. Jadi kalau misalkan kita bicara adalah omset pedagang online, ya bisa jadi omset mereka besar. Tetapi kalau kita melihat marginnya, tadi mereka harus dikenakan biaya komisi, kemudian ada biaya layanan, ada juga biaya retur ya kalau mereka kemudian memperlakukan COD, dan itu resikonya juga sangat tinggi. Kira-kira dengan model bisnis mereka itu, keuntungan mereka itu sebetulnya 5% itu sudah cukup bagus. Nah, ketika keuntungan yang tipis ini ya kemudian harus juga dipajaki, tentunya ini akan mengganggu secara sistem keadilannya begitu. Mereka bermigrasi dari offline ke online karena mereka melihat offline ini sudah semakin menurun, mereka berharap di online, tapi begitu mereka masuk di online, margin yang super tipis itu pun kemudian mereka harus pajaki. Nah, ini menunjukkan betapa ada perasaan ya dikejar-kejar oleh pajak begitu ya di dalam melakukan aktivitas ekonomi. Jadi mereka merasa tidak ada satu ketenangan ya ketika narasi yang disampaikan adalah Anda harus membayar pajak karena pajak itu adalah Anda menikmati keuntungan yang besar. Padahal tidak seperti itu yang kenyataannya. Oke, berarti ada 0,5% dari omset, dan juga jangan mengartikan bahwa omset yang besar juga ini serta-merta disertai dengan keuntungan yang besar begitu ya Mas Ahmad. Kemudian apakah dengan pungutan pajak ini semakin membuat adanya ketimpangan antara omset dengan laba para pedagang ataupun margin yang seperti Anda sebutkan tadi? Namun kita bahas usai jeda. Mas Ahmad, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, DJP menunjuk 4 marketplace untuk memunguti pajak para pedagang online, juga menunjuk 7 aplikasi termasuk Strava untuk memajaki penggunanya. Kita kembali bahas bersama Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Mas Ahmad, kita tadi sempat membahas terkait dengan omset begitu. Apakah dengan pungutan pajak marketplace semakin membuat adanya ketimpangan antara omset dengan laba para pedagang? Karena kan pedagang kecil juga harus berjibaku dengan algoritma dan juga dan lain-lain. Iya, jadi begini, kita tidak sedang menolak pajak marketplace ya, Mas Ian ya. Tapi kita ingin mengingatkan bahwa memang negara membutuhkan penghasilan, tetapi dalam proses pemungkutan pajak ini harus adil. Pemerintah harus hati-hati ya. UMKM digital itu tidak bisa ya sama diperlakukan seperti halnya UMKM yang non digital gitu ya. Apalagi menganggap bahwa semua omset adalah laba. Itu sesuatu yang keliru ya. Yang kalau saya perhatikan teman-teman di UMKM digital ini adalah mereka kena biaya komisi, margin mereka juga tipis. Kalau mereka jual terlalu mahal, mereka ditinggal customer. Belum lagi ada perang iklan, perang harga ya, ongkos logistik juga. Satu yang mereka tidak kendalikan adalah algoritma. Algoritma marketplace itu tidak mereka kendalikan, UMKM kendalikan gitu. Artinya sebenarnya beban mereka juga signifikan luar biasa. Sehingga kalau kita menganggap omset adalah laba dan dikenakan dari material omset itu, tentunya ini akan sangat memberatkan buat UMKM digital. Yang kedua, saya kira kita memang perlu ya kalau menggunakan sistem yang berkeadilan, Pras. Perpajakan itu harusnya lebih detail lagi, lebih transparan lagi, lebih akurat lagi gitu. Kalau ini kan ingin mengambil simpelnya aja. Ketika omsetnya sekian ya kali 0,5%. Meskipun saya kasih catatan, pemerintah juga punya kebijakan mereka yang di bawah 500 juta bisa tidak dikenakan PPh 22 yang 0,5% itu. Tetapi lagi-lagi syaratnya adalah harus menyatakan, harus mengirimkan surat.
Nah, kita tahu UMKM kita ini kan tidak semuanya well educated ya, Ian. Jadi syarat yang membuat mereka harus mengirimkan surat, belum lagi template-nya seperti apa, ini juga akan membebankan buat teman-teman yang di bawah 500 juta. Berarti seberapa penting transparansi itu perlu dilakukan oleh pemerintah dan transparansi seperti apa yang perlu dilakukan, Mas Ahmad? Ya, saya kira pengenaan pajak marketplace ataupun pajak digital lain itu perlu dibuat satu paradigma baru ya. Jadi jangan ada kesan warga yang menggunakan layanan digital ini seperti kayak dikejar-kejar oleh pemerintah mengenai pajak digitalnya. Padahal ini baru satu sisi ya. Sisi yang lain adalah mereka yang digital juga butuh perlindungan dari pemerintah. Ekosistemnya butuh dibuat yang mendukung. Saya kira ini juga narasi yang harus disampaikan oleh pemerintah supaya balance. Bukan hanya keuntungannya yang ingin didapatkan ya melalui pajak, tetapi ekosistem mereka juga harus dibiarkan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira pemerintah juga harus peduli ya bahwa jangan melihat sesuatu yang ini transaksinya luar biasa. Tetapi lihat nature dari digital ini. Nature dari digital ini Anda tidak bisa mengambil margin besar. Jadi margin Anda itu harus sangat efisien begitu ya, sehingga mereka bisa survive. Nah, prinsip inilah yang harus difahami betul oleh para policy maker supaya nanti dalam implementasinya mereka tidak mengenakan sesuatu yang tidak fair kepada teman-teman UMKM digital ini. Intinya ekosistemnya juga harus sehat begitu, dimulai dari ekosistem. Tapi kalau kita berkaca pada sisi lain begitu, ada juga dari sisi asosiasi seperti IDEA begitu yang menyatakan kesiapannya terkait dengan aturan ini. Apakah ini menurut Anda serta-merta mewakili kesiapan jutaan pedagang kecil di marketplace? Ya, saya kira tidak serta-merta ya, karena kan banyak ya, terutama yang kecil-kecil ini kan mereka tidak punya asosiasi ataupun perkumpulan gitu ya. Mereka survival ya. Kalau kita tadi dengarkan ada guru yang berprofesi juga pedagang online dan sebagainya. Nah, saya kira ini kita nggak bisa melihat dari satu dua aktor saja atau asosiasi saja. Kita harus melihatnya bagaimana memahami nature ya dari UMKM yang bergerak di digital ini. Kalau nature-nya kita sudah pahami dan kemudian kita mengimplementasikannya dengan adil, saya kira tidak hanya satu dua asosiasi, ini bahkan didukung oleh semua ya mereka yang terlibat dalam perdagangan online ini. Kian. Selain terkait dengan marketplace, tadi juga ada materi yang kita sempat bawakan, Mas Ahmad, terkait sorotan lainnya adalah DJP yang juga menunjuk 7 aplikasi, termasuk aplikasi olahraga Strava, untuk memungut PPN para penggunanya. Anda melihat ini sebagai langkah untuk memaksimalkan pendapatan negara atau saat ini pemerintah tengah mencari celah hingga yang paling kecil sekalipun untuk menutup defisit APBN? Iya, saya kira ini salah satu upaya pemerintah ya untuk meningkatkan penerimaan negara. Kita tahu penerimaan negara ini kan mengalami penyusutan terus ya karena basis pajaknya kan turun. Kelas menengah juga dirasakan sebetulnya sedang turun. Makanya basis pajaknya perlu diperluas. Ini salah satu langkah pemerintah untuk memperluas itu. Tetapi jangan sampai ada kesan nih, Pras. Ini kelas menengah terutama ya. Dia PPN saat belanja kena. Ya, kemudian PPN saat streaming, ya dia YouTuber atau content creator juga kena. Ya, PPN dalam aplikasi e-commerce dia kena. Sekarang PPN untuk aplikasi olahraga yang sebetulnya mereka butuhkan untuk menunjang fisik mereka itu juga kena. Jadi meskipun ini kecil-kecil, tapi ini dampaknya jadi berat juga kalau diakumulasikan. Kita perlu hati-hati ya, jangan sampai perluasan pajak yang diinginkan oleh pemerintah itu dipersepsikan bahwa negara ini terlalu cepat memungut pajak dari aktivitas digital warga gitu. Nah, kalau ada dianggap terlalu cepat ya akhirnya kan ada ketidaknyamanan. Ya apalagi nih kelas menengah ini sebetulnya sedang banyak yang turun kelas ya dan ini harusnya disupport ya, bukan malah ada perasaan dikejar-kejar oleh pemerintah dalam hal pajaknya begitu. Oke, sederhananya berarti menurut Anda ini lagi-lagi kelas menengah yang kena dampaknya begitu ya, Mas? Bahkan mereka yang butuh pelarian dari himpitan ekonomi dengan berolahraga juga dipajaki. Itu yang jadi ada kesan seperti itu. Padahal kan sebenarnya ya meskipun yang diambil adalah yang berlangganan, yang premium begitulah ya. Tetapi kalau berlangganannya 100.000 katanya kena PPN-nya 11%, itu kan udah 100.000 11.000 gitu. Dan ini kan satu orang kalau diakumulasi ini sangat banyak ya. Dan
bisa nggak kemudian kita juga memastikan ya pajak-pajak yang diambil itu juga bukan berarti ingin mengganggu aktivitas digital dari masyarakat, tapi juga harus dikasih juga ada perlindungan dong terhadap berbagai aktivitas digital masyarakat. Jangan sampai pajaknya diambil tapi perlindungan datanya terekspos di luar, dimanfaatkan, dijual beli oleh aplikasi, itu juga tidak mendapatkan perlindungan. Jadi saya kira kita harus balance juga Pras antara mengambil pajak dan membuat ekosistem yang sehat. Oke, harus seimbang antara pajak dan juga pelindungan data begitu dari para penggunanya. Tapi kalau kita berbicara soal data, ini Mas Ahmad, hingga 31 Mei 2026, tadi juga sempat ditampilkan melalui grafis, ada total penerimaan negara dari berbagai sektor ekonomi digital telah mencapai 52,85 triliun rupiah. Apakah angka ini mencerminkan semakin besarnya aktivitas ekonomi berbasis digital di Indonesia yang hendak dimaksimalkan oleh pemerintah menurut Anda? Ya, saya kira ini sinyal bahwa ini diambil dari masyarakat ya sangat kental sekali ya. Jadi ini dianggap memang aktivitas digital kelas menengah semakin tinggi sehingga penerimaan dari aktivitas digital pun diharapkan semakin naik lagi ya. 52 triliun itu kan angka yang besar. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan pandangan bahwa kalau perluasan pajak, basis pajak ataupun nominal pajaknya hanya diambil dari kelas menengah, ini akan sangat berbahaya, Pras. Kenapa? Kalau kelas menengahnya sedang baik-baik saja atau sedang tumbuh, is okay. Tapi kalau kelas menengahnya sedang turun kelas dan terus diambil celahnya baik yang offline, dikejar yang online, digital yang lain, ini akan memberatkan. Sehingga policy makers dalam hal ini adalah fiscal authority harus berpikir cara lain. Bisa nggak pemerintah mendapatkan penerimaan negara tapi tidak menggunakan basis pajaknya adalah kelas menengah yang Apa misalnya, Mas? Ya banyak caranya. Saya pernah menulis satu kajian, misalkan kita punya Indonesia ini letak strategisnya adalah di kawasan Selat Malaka. Selat Malaka itu lalu lintas perdagangannya luar biasa. Saya mencatat hampir sekitar 3.000 kapal ya setiap hari yang lewat di situ. Resikonya tinggi di situ, bisa kemudian kita mengenakan pajak resiko untuk kapal-kapal yang berlalu lintas di perairan kita karena ada resiko keselamatan dan lingkungan di situ. Nah, itu kan tidak mengenakan kelas menengah. Itu bisa dipajakin. Saya pernah buat simulasinya, kita bisa mendapatkan nilai yang sama, 52 triliun kalau kita mendapatkan satu diplomasi dagang yang cukup baik ya. Tentunya tidak hanya Indonesia bersama dengan Singapura dan Malaysia. Lagi-lagi kita dapat sejumlah yang sama bahkan bisa lebih besar tanpa membebankan kelas menengah kita, Pras. Ian. Oke, artinya jangan pajak selalu diambil dari kelas menengah. Bahkan kita ketahui dari data begitu kelas menengah yang makin turun bahkan ke rentan miskin begitu jumlahnya. Dan ada beberapa rekomendasi terkait dengan pendapatan yang tidak selalu diambil dari kelas menengah. Salah satunya terkait dengan pajak risiko kapal. Terima kasih Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Sehat selalu. Terima kasih, Ian. Terima kasih.